Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Syukur alhamdulillah. Kita hari ini akan membahas review hasil UTS khusus TUPA 6 kelas F dan G ya. Sekali lagi kita ucapkan syukur alhamdulillah, hari ini kita telah diberikan berbagai rahmat gitu ya. Hari ini kita mendapatkan rahmat sehat, rahmat kesempatan untuk bisa memulai perkuliahan lagi setelah kemarin kita melaksanakan UTS. Tak lupa juga kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, ini adalah beberapa hal yang sudah saya review dari apa yang sudah Anda kumpulkan di psikologi di kelas UTS ya. Jadi ini adalah review yang sudah masuk, yang saya gabungkan secara umum ya. Jadi ini tidak untuk satu persatu orang, tapi ini adalah secara umum. Yang pertama saya mensoroti tentang jumlah halaman ya. Jadi untuk jumlah halaman ya, ini saya tuliskan jumlah halaman transformasi desain. Nah, apa itu transformasi desain? Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Yang jelas ini untuk jumlah halaman sampai dengan target produk yang harus Anda kumpulkan, yaitu sampai dengan penataan kawasan RTPL. Jumlah halamannya jangan terlalu banyak ya. Jadi sekitar 10 halaman saja. Mengapa 10 halaman saja? Ini ada beberapa perhitungan ya. Misalkan untuk halaman pertama itu isinya cukup statement project saja gitu ya. Kemudian dan sebagian kecil data. Halaman 2, 3 itu mungkin Anda cukup data ya, data yang sifatnya makro gitu. Kemudian ada bagian yang untuk pembuatan master plan dan ada yang untuk RTPL. 10 halaman sudah cukup. Kemudian yang kedua, ini harus sistematis ya, sistematis atau urut. Nah, sistematika itu seperti apa ya, lihat aja di penjelasan UTS yang sudah saya rilis ya. Di sana mulai halaman pertama transformasi statement project, kemudian Anda harus menyajikan data, kemudian Anda menganalisis, kemudian analisis makro ya, kemudian menghasilkan master plan. Master plan terdiri dari apa saja. Nah, kemudian Anda masuk ke analisis meso dan seterusnya. Ini harus sistematis atau urut, sehingga layoutnya pun dibikin orang itu membaca sistematis ya. Jadi mana dulu, baru kemudian yang kedua mana, yang ketiga mana, itu tolong ditandai. Tidak harus ada nomornya, tetapi jelas yang membaca itu paham apa yang Anda harapkan. Kemudian gunakan bahasa yang efektif. Tulisan jangan terlalu besar-besar ya. Bahasa efektif itu artinya tidak usah kata-kata yang sifatnya misalkan bertolak dari latar belakang di atas, maka tujuan dari, nah itu namanya tidak efektif lagi ya. Jadi itu langsung saja, tujuan dari perencanaan desa wisata ini adalah 1, 2, 3. Nah, itu artinya bahasa efektif. Tulisan jangan terlalu besar-besar ya. Maksud saya tulisan isi, jadi bukan title, bukan subtitle gitu ya. Itu jangan terlalu besar-besar sehingga efeknya kan jadi jumlah halamannya terlalu banyak. Tetapi jangan terlalu kecil-kecil karena Anda mengambil dari hasil tugas kelompok ya atau paper, langsung Anda copy sehingga kalimatnya tadi tidak efektif, kalimat paper Anda itu belum termasuk efektif. Nah, ini tolong jadi ini diefektifkan sehingga tulisannya tidak terlalu banyak ya. Jadi di sini gunakannya adalah bahasa gambar atau bahasa grafis. Dibikin layout yang menarik ya, supaya eye-catching gitu ya. Jadi orang yang membaca itu langsung tertarik dengan apa yang Anda mau sampaikan gitu ya. Jadi tentang jumlah halaman
Di sini saya perlu sampaikan lagi, tolong jangan terlalu banyak, sekitar 10 halaman saja. Ini sampai di RTBL-nya, gitu ya. Oke, kemudian tentang cover. Nah, ini cover ini bukan berarti hanya cover. Cover ini sangat penting ya, karena orang itu selalu melihat cover sebelum membuka isinya. Jadi cover tolong dibikin yang bagus. Bahkan kalau Anda mungkin belum punya ide, ya udah bikin aja cover gitu ya. Jadi ngumpulkan itu sudah dalam bentuk cover yang bagus. Nah, sebagian besar ini belum ada tagline desa wisatanya. Ya, jadi Anda harus ada tagline-nya. Misalkan gitu ya. Ini kalau ini desa wisata Wirun, misalkan Wirun Kenengan Gamelan. Nah, ini merupakan tagline dari desa wisata Wirun. Ya, tuliskan saja. Jadi orang itu membaca judul, selain ini adalah judulnya perancangan desa wisata Wirun, gitu ya, jelas ya di tugas Tupa 6. Tapi apa yang ada di desa Wirun itu sudah dituliskan di sini. Demikian juga di Wonorejo misalkan, ini saya misal aja. Wonorejo wisata triple L misalkan. Apa itu triple L gitu ya? Oh, ini leren, lungguh ngaji, lesehan kuliner misalkan seperti itu. Nah, tema-tema wisata ini tuliskan secara ringkas dalam bentuk tagline-nya ya, jadi yang mudah diingat, jangan terlalu banyak kata-katanya. Penjelasan dari tagline itu yang nanti akan dituliskan di bawahnya, kalimatnya lebih kecil, tulisannya gitu, Anda bisa mengambil dari visi gitu ya. Nah, yang kedua juga belum ada gambar ikon wisatanya. Kalau memang Anda itu Wirun, misalkan ini gamelan, akan lebih baik kemudian kalau ikon wisatanya ya gamelan. Misalkan proses membuat gamelan, atau misalkan kalau di mana ya, kalau di Wonorejo itu konveksi misalkan, atau pengajian itu sendiri misalkan. Nah, ini adalah ikon-ikon wisata yang penting dimunculkan di cover. Kemudian ini juga, ini ada yang tidak ada identitasnya. Ini karya siapa itu saya juga nggak tahu gitu ya. Kelas Tupa berapa, nama, NIM, ini penting ya. Juga dosen pembimbing tentunya ya Anda munculkan di sini. Nah, ini penting sekali karena ya namanya juga Anda submit untuk tugas gitu ya. Kemudian juga belum ada logo UMS dan logo prodi arsitektur. Nah, ini sesuatu yang tidak wajib, tapi ini kebanggaan bagi kita gitu ya, bahwa kita adalah mahasiswa dari prodi arsitektur UMS yang ada logo UMS-nya, dan juga di prodi arsitektur kita punya logo. Nah, ini penting juga kita layout, masukkan di dalam cover, sehingga di cover ini betul-betul informatif, menarik, sehingga orang tertarik untuk membukanya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah sesudah cover, halaman pertama. Nah, ini halaman pertama. Beberapa karya halaman pertama ini belum ada tulisan transformasi desain. Nah, saya menebak gitu ya, bahwa Anda pada waktu halaman pertama itu kan isinya masih data-data tentang desa. Loh, ini Bu masih data-data, kenapa kok dikasih transformasi desain? Oke, ini kita akan melanjutkan penjelasannya di materi berikutnya ya. Tapi yang jelas bahwa apa yang Anda tuliskan dan halaman pertama ini penting sekali dituliskan transformasi desain, gitu ya. Lagi-lagi belum ada tagline, belum ada penjelasan ringkas dari tagline itu sendiri ya. Jadi di cover ada tagline, di halaman pertama di bawah tulisan transformasi juga ada tagline. Di atasnya transformasi desain juga perlu Anda tuliskan judulnya ya. Jadi kalau misalkan di halaman cover itu seperti kalau kita menuliskan buku itu full cover, maka di halaman pertamanya itu kalau di dalam buku tetap juga muncul beberapa informasi penting yang ada di cover ya. Kalau Anda perlu menyampaikan bahwa ini adalah setiap halaman itu ada nama dan NIM Anda, ini sangat bagus ya, karena kalau kececer gitu ya, tercecer itu bisa diketemukan gitu. Oke.
Nah ini ya, jadi kemudian nama Danim itu baiknya taruh di kanan atas gitu ya, karena kita sudah terbiasa kalau melihat nama Danim itu di kanan atas, meskipun kalau Anda taruh di bawah itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau transformasi desain Anda tuliskan di kiri atas, karena ada beberapa teman yang menuliskannya di bawah kanan, itu menjadi kurang terlihat. Itu halaman pertama ya. Nah, oke, kemudian masuk ke halaman data. Halaman data itu saya tuliskan halaman 2 dan seterusnya. Mungkin beberapa teman di halaman data ini ada yang dimulai di halaman pertama, nggak apa-apa ya, tapi ini adalah saya tuliskan halaman 2 dan seterusnya. Nah ini yang kemarin mungkin saya sendiri juga lupa tentang informasi lokasi geografis ya. Jadi karena kita ini mau menunjukkan Wirun itu seperti apa sih potensinya dalam lingkup regional atau kawasan yang lebih makro lagi di luar Wirun, di luar Sukoharjo, maka di lokasi geografis ini tuliskan ya atau tambahkan peta orientasi kawasan. Ya, judulnya peta orientasi kawasan. Di sana ada peta Kabupaten Sukoharjo, peta Kecamatan Mojolaban, kemudian peta Desa Wirun. Tunjukkan juga di mana Solo sebagai pusat wisata budaya, Tawangmangu wisata alam, ada Bandara Adi Sumarmo, ada stasiun kereta api dan sebagainya. Ini menunjukkan nanti bahwa Wirun ini merupakan satu tempat ya, dan mana Wonorejo ini juga merupakan satu tempat yang relatif mudah aksesnya, baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Nah ini kemarin terus terang saya kelupaan, ini tolong ditambahkan. Kemudian nah ini kebanyakan ini tidak memunculkan potensi organisasi pengelola. Kemarin meskipun di dalam paper itu sebagian sudah memunculkan organisasi pengelola dengan sangat detail, saya lupa apakah Wirun, apakah Wonorejo yang memiliki potensi organisasi pengelola sangat detail, tetapi di dalam transformasi desain Anda ini hanya sebagian kecil sekali yang memasukkan organisasi pengelola sebagai sebuah potensi. Nah kemudian ini yang belum loh ya, kalau yang sudah bagus tidak saya komen di sini. Nah yang ketiga adalah peta rangkuman potensi sebaiknya berupa satu halaman utuh. Jadi yang namanya peta rangkuman potensi ini informasinya sangat banyak, dari aspek potensi alam, aspek potensi pengelola tadi, aspek kegiatan sosial ekonomi, atraksi wisata dan sebagainya. Ini dalam satu halaman ya, sehingga informasi yang Anda masukkan bisa lebih komplit begitu ya. Jadi jangan sebagian kecil, jangan bersama-sama dengan peta-peta yang lain. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian kalau tadi halaman data, sekarang saya masuk ke halaman master plan, atau kita katakan ini adalah halaman atau levelnya makro gitu ya. Jadi perencanaan desa wisata secara makro. Nah, ini mulai saya halaman master plan. Mungkin di dalam transformasi desain Anda ini adalah halaman kelima atau keempat gitu ya, mulai kelima mungkin ya. Oke. Nah di dalam halaman master plan itu belum ada konsep yang menjelaskan mengapa visi misinya seperti itu ya. Kita tahu di dalam produk master plan itu yang pertama adalah visi misi, yang kedua adalah peta zonasi, yang ketiga adalah yang pertama visi misi, yang kedua adalah atraksi, yang ketiga zonasi, dan yang keempat adalah trek wisata. Nah, jadi sebelum membuat apakah itu visi misi, apakah itu zonasi, ataukah itu atraksi dan yang lainnya, mestinya dibuat konsep makronya dulu dengan membuat gambar ya. Ini membuat diagram skematik bagaimana Anda menggabungkan potensi budaya, alam, manusia, kelembagaan, aturan tata ruang dan sebagainya menjadi
wisata seperti apa yang diunggulkan, apa pendukungnya. Nah, ini baru kemudian dibuat visi misinya. Khusus untuk visi misi itu hampir sebagian besar lah, kalau saya katakan mungkin 90% tidak ada konsepnya. Tapi kalau zonasi, kemudian tadi atraksi, trek wisata, begitu sebagian sudah banyak yang ada konsepnya. Ya, jadi ini ya, jadi belum ada konsep-konsep yang mendasari masing-masing rencana juga ya. Jadi ini, tetapi yang paling banyak ini yang tidak ada konsepnya adalah penjelasan visi misi. Nah, kemudian karena bahwa produk, kalau kita apa sih yang harus kita hasilkan pada tahap menganalisa makro, maka kita katakan bahwa produknya adalah tadi 1 visi misi, 2 pengembangan atraksi, 3 zonasi, 4 trek wisata. Maka masing-masing peta rencana ini kita sebut sebagai peta rencana ya, peta pengembangan atraksi. Ini dibuat full 1 halaman penuh. Lengkapi legenda, nama peta rencana gitu ya, nama peta rencana di level makro ya. Tolong ini cek soal ya. Jadi nama petanya apa? Jadi ini kita mengatakan ini peta pengembangan atraksi, peta rencana, jangan lupa ada kata-kata rencana, peta rencana pengembangan atraksi. Nah, ini ada petanya gitu 1 halaman, ada konsepnya, ada atraksinya apa saja gitu ya. Kemudian yang kedua, ini peta zonasi, itu 1 halaman, ada di sana ada konsepnya, ada zonasinya apa saja, dan di mana ada kawasan prioritas, begitu seterusnya gitu ya. Cek di soal ya. Oke. Nah, kalau sudah halaman halaman master plan selesai sampai ke peta trek wisata, kita masuk ke halaman penataan kawasan prioritas atau pembuatan RTPL ya. Ini kita katakan pada perencanaan desa wisata untuk level meso. Meso itu artinya pertengahan ya. Oke, jadi pada waktu Anda membuat peta zonasi, kawasan-kawasannya itu kalau bisa jangan terlalu luas, karena kalau terlalu luas Anda menyulitkan Anda sendiri ya. Jadi tolong dibagi-bagi wilayahnya lah, sekitar 30 hektar saja cukup ya, meskipun di dalam aturan RTPL itu boleh sampai sampai 60 hektar ya, tapi dalam kasus ini untuk latihan gitu ya cukup 30 hektar saja. Kemudian sama dengan di rencana makronya, belum ada konsep penataan kawasan atau konsep mesonya. Konsep meso dapat dibuat secara diagramatik yang menggambarkan potensi-potensi arsitektur kawasan atau elemen rancang kota ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kawasan prioritas, ini potensi yang dimunculkan itu adalah data-data tentang elemen rancang kota. Ada berapa elemen ya? Jadi saya menyebutkan elemen rancang kota itu yang pertama land use gitu ya. Land use itu di makro juga digunakan, nanti di tata kawasan juga digunakan ya, elemen land use-nya menjadi lebih detail gitu ya. Land use, kemudian tata massa dan bangunan. Ini kalau menurut Sirvani ya, ada tata massa dan bangunan. Kemudian kalau menurut Kevin Ling, itu di dalam tata massa dan bangunan ini bisa juga landmark atau nodes masuk di situ gitu ya. Kemudian ada path atau pathway, ada urban space atau istilahnya menurut Kevin Ling itu juga nodes tadi. Kemudian ada signage, ada activity support, dan juga ada konservasi. Nah, jadi kalau kita berbicara di kawasan prioritas itu sudah pada tampilan-tampilan elemen arsitektur, fokus di hal-hal yang terkait dengan tampilan arsitektur dan atraksi wisatanya ya. Kegiatan sosial ekonomi ini sudah kita bahas di makro ya, jadi di level master plan. Di sana juga visual kawasan seperti apa yang akan dimunculkan.
apakah yang akan dijadikan landmarknya, apa yang akan node-nya di mana, patch-nya bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini nanti Anda mestinya mengecek ya teori urban design seperti apa. Ini di mata kuliah morfologi biasanya ada ya, di morfologi perancangan kota ini ada. Nah, coba dicek lagi bagaimana sih urban design itu terbentuk, gitu ya. Selanjutnya ini bagian yang terakhir, artinya bagian yang master plan tadi, yang yang penataan kawasan itu bagian akhir dari produk yang harus Anda hasilkan di UTS. Nah, kemudian selanjutnya sesudah UTS ini Anda harus mendekatkan membuat pendekatan konsep building atau kita katakan sebagai konsep mikro sebelum Anda membuat desain fisiknya. Nah, di dalam konsep mikro ya ini seperti yang biasa Anda lakukan di dalam membuat desain bangunan dari stupa 1 sampai stupa 5 gitu ya, mulai dari analisa dan konsep ruang, analisa dan konsep site, konsep tata masa bangunan, konsep tampilan arsitektur, biasanya Anda selalu menggunakan studi volumetrik, konsep material bangunannya seperti apa, konsep ruang luar atau lanskapnya seperti apa, konsep interior, konsep struktur, dan konsep utilitas. Nah, ini yang harus Anda lakukan nanti di level mikro. Kalau di level mikro saya pikir Anda sudah sering melakukan ini, tidak akan mengalami kesulitan. Nah, itu ya untuk perbaikannya. Nanti masih ada metode lanjutan yang perlu diikuti, yaitu tentang bagaimana membuat transformasi desain desa wisata secara utuh. Oke, sampai ketemu lagi di studio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.